Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Villa semua, ketemu lagi sama saya Gian di acara Podcast Afternoon. Jadi insya Allah setiap minggu Podcast Afternoon ini bakal banyak banget ngebahas tentang pemuda, tentang seputar lifestyle juga ya. Yang insya Allah walaupun kita akan banyak ngebahas tentang pemuda itu tidak akan jauh dari sisi kebaikan dan sisi keislaman. Jadi teman-teman Sohib Villa semua di rumah, walaupun sekarang nih lagi pandemi dan walaupun mungkin sekarang kita udah bosan juga ya, udah berapa bulan di rumah, tapi insya Allah dengan adanya Podcast Afternoon ini bersama saya akan menemani kegiatan teman-teman di rumah untuk lebih positif lagi dan untuk lebih banyak mendapat inspirasi. Dan insya Allah hari ini karena lagi tren banget sih sebenarnya udah setahun 2 tahun ini terkait hijrah. Jadi Podcast Afternoon bakal ngebahas serba-serbi nih terkait hijrah itu gimana sih sebenarnya. Jadi kita udah menyiapkan satu narasumber juga. Sebenarnya teman saya juga sih, hijrah bareng sama saya dulu. Dan ini bisa disebut ahli hijrah guys katanya. Kita cek aja nanti gimana tips and trick dari beliau ini. Kita sambut Kang Fikri. Bro. Sehat bro? Sehat. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, harus pakai ini ya? Pakai dong. Pakai. Biar keren ya. Iya. Oke. Jadi ceritanya hari ini kita mau ngobrolin ini, Pik, terkait hijrah. Hijrah ya? Soalnya kan hijrah Oke. udah kayak gaya hidup gak sih? Hijrah emang kalau sekarang tuh kita lihat gitu ya. 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, setahun terakhir itu memang luar biasa gitu kan. Jadi gaya hidup ya bagi pemuda, bukan hanya pemuda sih ya, tapi juga selebritas juga gitu kan. Artis gitu kan. Artis juga kan politikus. Bahkan chef juga itu kemarin yang cerita-cerita luar biasa gitu. Hijrahnya. Jadi ya emang udah gaya hidup sih. Kalau misalnya kita ngomongin hijrah gitu ya. Ngomongin hijrah ya. Soalnya hijrah tuh kan bukan artian kita cuma pindah tempat ya. Iya betul. Kan kalau dulu Rasul ya hijrah tempat kan dari Mekah ke Madinah. Kalau kita kan gak mungkin pindah kosan disebut hijrah kan. Itu kan. Tapi mungkin sekarang lebih ke perubahan perilaku kita mungkin perubahan perilaku kita dari mulanya dulu nakal gitu kan. Suka nongki-nongki yang gak bener, gak terlalu ini di apa di kafe ya. Tapi juga berubah perilakunya gitu. Oke. Mungkin. Nah, karena hari ini juga kita udah kedatangan Fikri nih, salah satu ahli hijrah. Waduh, luar biasa ini. Ini enggak ya. Ahli hijrah kita dulu sama-sama hijrah. Sama-sama hijrah gitu kan. Dulu juga kita luar biasa amburadul gitu. Sama-sama gitu kan. Jadi hari ini Podcast Afternoon bakal ngasih tips-tips buat Sohib Villa semua di rumah. Oke, tips-tips ya? Ya, buat yang awal-awal hijrah gimana sih sebenarnya cara dan apa ya, trik-trik ya, supaya teman-teman hijrah dan nggak banyak halangan-halangan yang pernah kita rasakan. Dan tipsnya itu susah gak? Maksudnya jangan berat-berat nanti ngasih tipsnya gitu kan? Iya. Pertama kita masuk ya. Oh udah pertama nih. Tips hijrah ala Podcast Afternoon. Ala-ala gitu ya. Tips number 1. 1. Oh ini udah ada ya tips. Udah ada ini. Tulis sama kreatif. Keren. Kreatifnya siapa? Kita juga. Tips number 1. Tips nomor 1 ya. Nah, ini tips hijrah nomor 1 ala Podcast Afternoon. Ini mau aja dulu katanya. Jadi kalau mau hijrah itu yang paling penting niat ya. Niatnya, ya betul. Karena ya kalau mau dulu sih ya kalau kita ditawari sesuatu gitu kan ya mau dulu aja sih ya, kayak gitu kayaknya. Ya yang terpenting sih ini yang positif gitu kan, jangan yang negatif. Betul. Jangan kita diajak misalnya yang nggak bener mau aja dulu gitu kan, yang nggak gitu juga. Asalkan kebaikan, misalnya ada teman kita nih ajak kajian misalnya di Agim setiap malam Jumat. Coba dibangkitkan niat itu. Ya. Yang penting langsung aja mau dulu gitu kan. Berarti ini lebih ke niatnya mungkin ya, tips yang pertama. Karena ya segala sesuatu kalau tanpa niat sih
Gak akan bener. Gak akan benar gitu kan. Minimal kalau ada niat, kalau ada rintangan, halangan saat itu hijrah, kita akan tetap ngerasa senang kalau memang kita niat. Dan Betul, mau. betul. Nah, yang pertama itu Niat. mau aja dulu. Atau Mau aja dulu, gitu kan. Di sini mau aja dulu tulisnya. Jadi Iya. Oke. Tips nomor 1 tadi mau aja dulu. Nah, sekarang nomor 2. Nah, kalau teman-teman udah punya niat yang baik buat hijrah, nah coba nomor 2 coba ganti gaya hidup ya, Pik. Oke. Dari hal-hal terkecil. Kayak Apa aja misalnya tuh? Apa aja? kita ganti display picture kita, foto Oke, profil kita. foto profil. Misalnya di WhatsApp kita atau di Instagram, Oke. di Twitter, dengan hal-hal yang Lebih positif ya? Positif tadi. Lebih positif. misalnya buat yang cewek atau perempuan nih, yang masih pakai baju you can see kan, kalau Oke, hijrah gak Masya mungkin Allah. pakai display picture kayak gitu. Jadi ubahlah ke gambar-gambar yang bernilai dakwah juga gitu Nah, kan? bisa. Atau kita ganti bio kita Oke, bio kita. dengan Biasanya orang-orang yang udah hijrah ini bio-bionya juga ada khas-khasnya gitu ada kan? asasnya. Biasanya kata-kata bijak, kalau enggak kutipan hadis gitu kan. Misalnya ada kayak gini, Pik. Bio orang-orang hijrah tuh diganti sama slogan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu ini paling banyak nih ya. Ya teman-teman juga banyak juga. Mungkin saya Villa juga punya temennya di rumah yang Sama ya baru hijrah, pasti salah satu slogannya tuh kayak gitu. Kita gitu juga kan? sama sih dulu. Oh iya. Jadi emang itu jadi semacam semangat gitu ya. Semacam semangat semangat gitu. Kayak slogan-slogan kayak gitu yang hal yang positif itu. Meskipun hanya sekedar ganti tadi ya Display profil, picture atau tapi juga bisa jadi itu jalan kebaikan juga bagi Jalan dakwah juga bagi ya. bagi yang lain karena Saat orang lain ngelihat, oh ini orang udah hijrah nih kan. Gak mungkin kan diajak hal-hal buruk, pasti nah diajak betul. Karena emang sebetulnya orang lain pun kalau misalnya ngajak ke kita tuh ya biasanya ngeliat kita dulu kayak gimana Iya. gitu kan. Jadi segan gimana. Jadi kalau misalnya wah ini si orang ini wah, keren nih profilnya nih. Ya kan agak segan juga untuk ngajak Iya. ke keburukan gitu kan biasanya kan. Display picture ganti, terus Apalagi nih? biasanya juga apa namanya cara manggil. Oh cara manggil. Biasanya yang awalnya cewek cowok gitu kan. Oh jadi ini ikhwan, Ikhwan, akhwat biasanya akhwat. itu kan. Oh Akhi, akhi, oh ukhti. ya. Ya meskipun itu banyak juga yang nyinyir sih kalau misalnya teman-teman juga. Oh nih Jangan sok-sokan Arab tuh gitu. Sosokan Arab, sosokan Alim gak apa-apa. Kan itu bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi emang kan ya Al-Quran kan bahasa Arab gitu kan. Iya. Jadi gak usah takut misalnya dinyinyirin orang juga gitu kan. Misalnya saya, kamu gitu. Aku kamu jadi anak tuh. antum. Oh, iya, Gitu betul, juga. betul. Oh itu emang benar gitu kan? Emang Iya. orang-orang yang Hijrah. Itu starter pack-nya salah satunya adalah ngomongin atau cara manggilnya beda. Oke. Oke. Kayak gimana karena? Oh tadi itu tadi ya. Iya, anak antum, akhi uhti. Kalau udah dibilang udah selesai jadi kelas gitu. Kelas, tafadhol. Oh, tepat. Oh, itu salah satu ininya gitu kan. Iya. Cara untuk kita juga untuk lebih ini ya mengenal Islam juga gitu Iya. kan dengan salah satunya Dengan salah satunya mempraktekkan. Praktekan bahasa Arab di kehidupan Iya, sehari-hari. betul. Keren. Nah, misalnya lagi kita ubah habit di media sosial kita. Yang tadinya follow akun selebgram gak jelas, coba sekarang follow akun hijrah. Akun hijrah, betul. Sekarang kan banyak banget kan akun-akun hijrah baik terutama di Instagram ya, di Instagram juga biar nanti Sahifillah lagi scroll itu yang muncul itu yang nongol itu timeline bukan gambar-gambar yang kurang enakan dilihat gitu kan. Iya. Tapi kalau kita udah follow akun hijrah, hashtag yang kita follow juga kebaikan-kebaikan, waktu kita scrolling juga kan aman. Nah, betul. Jangan sampai kalau ya masih follow akun yang gak terlalu ini, Iya. kita nutup mata tapi tetap aja scroll gitu. Ya biasanya kayak gitu kan. Iya. Ya makanya ayolah lebih banyakin akun ini follow akun hijrah ya. Ya. Kan gini ya. Tadi udah Apalagi mau nih? aja dulu, terus ganti DP ya, ganti gaya hidup, ganti yang lain-lain. Oke. Dan yang selanjutnya adalah banyakin nongkrongin kegiatan yang positif nih. Betul, itu betul banget. Iya ya. Dan tadi pagi nih ya, saya scroll juga di Insta Story kan.
Dapat ini. Instastory di scroll sih. Oh enggak ya, oh, di swipe ya. Di swipe. Oh swipe, di swipe. Gimana? Dapat cerita dari temen nih katanya. Jadi ada temen yang ngajak nongkrong. Mungkin kurang lebih gini kata-katanya. Oke. Kawan saya bilang gini katanya. Lu kenapa sih gak mau nongkrong sama kita orang katanya gitu kan? Lu kenapa sih di rumah terus gitu kan? Iya. Apa gak punya duit ya? Terus dia tuh jawab katanya, gue tuh bukan gak punya duit katanya, juga bukan gak mau nongkrong sama lu sebetulnya, tapi sebenarnya buat apa sih nongkrong itu gitu kan? Iya. Ya, Jadi kita gitu. ubah nongkrongnya positif aja. Positif gitu kan. Jadi tergantung juga lingkungannya, kita nongkrong sama siapa sih gitu. Iya. Bisa juga nongkrong sama teman-teman yang baik kan. Betul. Cari-cari guru, cari-cari circle yang baik. Betul. Sehingga kalau kita pun nongkrong ya katakanlah di kafe di mana-mana, kalau teman-teman circle-nya udah baik, Betul. pasti yang diobrolin pun baik. Kebayang juga sih kalau misalnya di kafe yang nongkrongnya anak santri semua gitu. Masya Allah. Nanti di sudut ini ada yang murojaah gitu kan. Sudut ini ada yang lagi hafalan gitu kan. Wah, itu luar biasa. Jadi karena bukan tempatnya tapi tergantung dengan siapa kita nongkrong itu. Nah. Kayak gitu. Oke nih, makin panas kayaknya obrolan kita. Iya. Ke hijrah ya, Pik ya. Dan masih ada lagi kan? Masih banyak dong. Ya, betul. Masih banyak segudang yang kita siapkan buat saya Villa semua terkait tips and trick hijrah. Ya, Jadi gimana Pik? Masih banyak gak yang pengen kita berlin? Adalah beberapa lagi yang tentunya ini tips yang paling keren juga nih. Nomor 5 bikin kalian melongo guys. Asik. Mantap. Jadi jangan kemana-mana saya Villa semua. Setelah ini kita bakal ngebahas lebih banyak lagi tips and trick yang sudah kita siapkan. Jadi stay tune di podcast Afternoon. Stay tune ya. Halo, saya Villa semua, balik lagi di sini di podcast Afternoon. Kita bakal banyak ngebahas lagi tips and trick hijrah. Tadi kita udah banyak bahas sih, cuman di kali ini bareng Fikri lagi kita bakal ngebahas lebih banyak tips and trick yang lebih jos. Ya. Jadi tadi kita udah bahas banyak sih Fik ya. Ya. Dari mulai niat mau aja dulu. Nah kira-kira apa lagi tips kalau teman-teman saya pilih di rumah mau hijrah nih katanya. Oke. Ini ada juga ya tips selanjutnya adalah ubah gaya outfit lo. Asik. Asik banget ya. Apa contohnya? Contohnya kan kalau kita udah hijrah, ya minimal kita pakailah pakaian yang menutup aurat. Nah itu secara substansi gitu. Cara substansinya teman-teman. Harus banget tuh teman-teman baik laki-laki maupun perempuan ya itu harus banget tuh pakai pakaian yang menutup aurat ya. Jadi yang cowok nih, saya pilih semua janganlah kita pakai misalnya celana yang di bawah lutut gitu kan. Mulai yang minimal walaupun tetap gaul outfit kita tapi menutup aurat. Soalnya kan ini juga jadi lebih praktis ya Pik ya, kalau kita mau sholat gitu kan. Kalau lagi jalan-jalan keluar terus malah mau sholat gitu kan gak usah bawa sarung lagi gitu kan. Bisa bawa sarung ribet coy. Kalau kita udah pakai pakaian menutup aurat, misalnya lewat DT, azan di Masjid Darut Tauhid langsung langsung wudu langsung sholat gitu kan. Atau misalnya sekarang nih lagi ngetrennya kita pakai kaos-kaos yang tulisannya hijrah juga. Hijrah juga. Atau kan ada kan kaosnya tulisan Umar bin Khattab. Nah, atau Muhammad Al-Fatih 1453 gitu kan. Itu kan jadi eye catching juga ya buat saya Villa semua. Juga secara substansi sebetulnya kita bisa juga jadi jalan dakwah juga gitu. Iya. Soalnya karena banyak teman-teman juga yang belum tahu juga gitu kan. Betul. Muhammad Al-Fatih itu siapa gitu kan? Umar itu siapa gitu kan? Atau Khalid bin Walid juga. Abu Ubaidah Al-Jarrah juga siapa? Mantap. Dengan kita pakai kaos-kaos itu yang ada slogan-slogan Islamnya itu juga jadi dakwah juga buat teman-teman kita. Dengan secara tidak langsung kita mengenalkan tokoh-tokoh Muslim kepada Islam. para pemuda gitu, tokoh Islam. Betul banget. Nah kalau outfit udah dirubah kayaknya enak itu juga adalah apalagi nih? Banyakin teman yang baik. Nah banyakin teman yang baik. Kenapa tuh harus dibanyakin teman yang baik? Ini sih pengalaman kita juga Pik ya dulu. Iya benar. Soalnya banyakin teman yang baik ini sangat-sangat berpengaruh saya Villa semua buat mood booster kita, buat support system kita kalau mau hijrah. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngedown. Baik itu ya kalau yang teman-teman yang mahasiswa lagi kuliah,
nilai gue nih hancur gitu kan. Nanti curhat ke teman yang salah, yuk nanti diajak kemana lagi kan? Lagi putus cinta. Gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman kita juga baik gitu kan, ya nanti yuk kayaknya ini Perlu diajak kajian gitu kan. kajian, ini perlu disiram nih rohaninya gitu kan. Kalau kita lagi ngedown gitu, lagi patah semangat tentang dunia, kalau teman-teman kita baik pasti diajak lagi. Ya betul. Teman yang baik, terus juga cari guru-guru yang baik Ya juga. betul. Karena memang sahifillah gitu kan. Nah. Ketika kita hijrah pun ya kita harus juga isi juga dengan keilmuan kita gitu Iya, kan. kalau hijrah terus tanpa ada ilmu kan bosan juga nanti. Semangat nih hijrah semangat tapi gak ada ilmunya kan. Jadi sama aja. biasanya jadi malas juga ke amalnya, Pik. Kalau nggak ada ilmu. Jadi gitu. gak terlalu si rohaninya gak kerasa gitu kan si ibadahnya mungkin ya. Kalau ilmunya dapet, semangat hijrahnya dapet, Wah itu perfect tuh. perfect. Kita nggak akan kering gitu. Ya betul. Ada lagi nih, apalagi? Next, apa Pik tips? Ntar nih, ini tadi udah. Oh ini tanpa tapi dan nanti. Nah, ini bagus ya. Nah tanpa tapi dan nanti. Jadi ya kayaknya sih kalau kita misalnya diajak kebaikan ya hal-hal yang baik, teman-teman jangan banyak tapinya. Misalnya sok sibuk gitu kan. Nih orang-orang yang baru lulus gitu, graduate ya. Biasanya sok-sok sibuk sih meskipun belum ada kerjaan juga. gitu. Padahal rebahan aja kan, diajak kajian nanti. Banyak tapi ini gue suka sebenarnya kajian tuh rame, Tapi, apalagi kajian AA gitu kan. Tapi banyak tapinya gitu kan. Nah kalau teman-teman yang awal hijrah harus cus gitu ya, harus banyakin kuy. Nah, kalau diajak kuy. itu ya kali nggak. Kayak tadi yang pertama kan mau aja dulu gitu kan. Jadi ya kalau ada yang orang lain ngajak kebaikan, cus aja langsung. Kita banyakin cus karena kita kan nggak tahu ya, Pik ya. Sampai kapan kita hidup, Ya, sampai betul, kapan betul. kita masih diberi kesempatan ya oleh Bisa Sang jadi Maha Pencipta. nanti Gian juga setelah keluar bisa jadi kan? Iya sih, tapi amit-amit sih. Itu intinya saya pilih semua. Atau ini terkait tapi dan nanti itu ada juga pernah baca salah satu istilah Melayu nih. Gimana? Na atau tak na katanya. Hendak atau enggak gitu. Mau atau tak mau katanya kan. Na atau tak na. Kalau na 1000 daya katanya. Yes. Kalau tak na 1000 daleh katanya. Jadi kalau mau kalau tak mau kalau mau Itu banyak kekuatan, banyak daya gitu kan, 1000 daya. Kalau tak mau ya 1000 alasan Banyak gitu kan. dalih ya gitu Banyak ya. dalih gitu kan. Jadi emang intinya sih kita harus mau dulu aja. mau gitu dulu kan. kembali ke tips yang awal tadi ya, Pik. Kayak gitu. Nah, kalau udah gitu tips selanjutnya sih ini yang penting juga, coba akrabkan diri Sohifilah di rumah semua dengan Al-Qur'an. Oke. Oh, dengan Al-Qur'an ya? Quran. Ini penting, coy. Ini Al-Qur'an. Pencitraan, guys. Pencitraan maksimal gitu kan. Tapi ini bener loh, serius. Jadi ketika kita kemana-mana bawa Al-Quran itu serasa tenang aja gitu. Ya, walaupun nggak dibaca juga. Lu kadang-kadang dibaca atau kadang-kadang enggak ya. Tapi seenggaknya kita udah mengakrabkan dulu gitu kan dengan Al-Quran. Kalaupun ya minimal di bawah itu kita jadi ingat ya. Jangan dibaca, kalau nggak dibawa pun gimana gitu kalau. Benar-benar. Jadi kita juga harus bertahap sih, Pik. Ya jadi nggak bisa langsung semuanya ya, kan. nggak bisa pengen langsung 1 juz gitu, 2 juz per hari tilawah atau apa, ya minimal ada interaksi minimal dengan Quran itu. Ya harus itu sih ya, bener sih. Yang poin pentingnya adalah bagaimana diri kita nih ya, apalagi pemuda banyak maunya gitu kan, banyak hawa nafsunya, banyak itu dan ininya, itu harus banget nih interaksi sama Quran nih. Ya kalaupun nggak tilawah, kita hafalan kita juga misalnya baca Qul huwallahu ahad gitu. Nah, itu kan. Atau Al-Fatihah gitu, kalau nggak malu. Meskipun kita cuman baca buka Al-Qur'an, baca basmalah, terus alif lam mim, udah sadaqallahul azim. Tutup aja. Ya minimal ada interaksi. Habis itu kita bertahap, boleh baca seayat, sebaris, halaman gitu kan. Nah, itu baru. Jadi install Quran itu di dalam hati kita, teman-teman. Nah, betul. Minimal kita tadi ada interaksi tiap hari. Ya, betul. Itu tips-tips kita ya, udah banyak banget. Tips ala ini ya, tips ala podcast afternoon. Cuman karena teman-teman juga Sohifilah di rumah pasti beda-beda karakter, kita beda-beda latar belakang ya.
Jadi boleh dicoba yang mana yang kalian bisa. Jangan terlalu rigid juga, jangan terlalu kaku ya. Ya, betul. Silahkan teman-teman amalkan yang paling cocok buat teman-teman. Misalnya belum bisa akrab nih dengan Quran Ya. gitu. Tapi udah kui banget dengan kajian, itu nggak apa-apa gitu. Jadi lakukan aja yang paling mudah dulu ya. Ya, seperti kata guru kita juga ya. Ya, betul. Kata Agim, lakukan itu dari yang paling Mudah. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari saat ini juga. Jadi teman-teman kalau udah nonton podcast sore ini langsung aja gitu kan. Kobarkan semangat buat hijrah dong. Jadi kalau ada nanti yang ngajak kajian langsung kuy aja teman-teman. Nah, Jangan banyak alasan. jangan banyak tapi, jangan banyak nanti gitu kan. Oke. Kalau banyak nanti-nantinya nanti keburu masuk yang lahat gitu kan. Iya. Oke teman-teman, saya Filah di rumah semua. Itu serangkaian ya tips dan triks hijrah ala podcast afternoon. Iya. Kira-kira dari sekian banyak tips itu apa yang bisa kita ambil nih? Kesimpulannya. Jadi intinya sih ya karena ini kita ya selaku manusia ini jalan hidup di dunia ini cuma sebentar ya. Sementara doang. 60 tahun, 70 tahun. Jadi ketika kita menyikapi hijrah ini adalah sesuatu momentum sebetulnya. Momentum ya. Karena orang kaya mati gitu kan, orang miskin mati. Orang kaya mati, orang miskin. Nah, itu kan luar biasa. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ya, betul. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan hijrah ini jangan anti. Jangan gitu kan? dilewatkan. Jangan dilewatkan karena hidayah Allah itu Harus dijemput. gak datang sendiri. Gak datang sendiri gitu. Jadi kalau ada teman kita yang udah ngajak kebaikan, ngajak kita buat kajian-kajian, nah itu kita coba bayangkan itu adalah pintu dari Allah buat hidayah. Ya, betul. Dan kayaknya sih kalau bagi Gian ya Pik ya. Ya. Tapi yang paling penting tadi balik lagi ke niat sih Pik. Kita harus mau dulu, harus cinta dulu dengan kebaikan gitu. Ya, betul. Ente gimana Pik? Ya itu tadi ya kesimpulannya tadi udah kita udah kita sebutin gitu ya. Sarikan. Jadi intinya kembali lagi tadi kita ingat mati juga intinya kalau ada sesuatu kebaikan harus langsung mau dan jangan dinanti-nanti sih kalau dari kita gitu ya. Itu saya Villa semua. Tips and trick dari podcast afternoon sebenarnya masih banyak banget ya Pik. Banyak banget. Tips dan trik hijrah. Tapi kalau disebutin semuanya nanti kita juga gak tahu. Nanti boleh kita bahas di episode selanjutnya. Boleh, di podcast afternoon. Nah, saya pilih semua. Kesimpulan tadi adalah kita harus mulai hijrah ini dari sekarang. Mulai hijrah ini dari diri sendiri yang paling penting. Kita harus tumbuhkan keyakinan kita. Nah, saya pilih semua. Itu ya akhir dari nongki-nongki kita di podcast afternoon kita bahas hijrah. Ya. Tapi ini tentu bukan terakhir kali kita bakal ngebahas hijrah dan bahasan lifestyle pemuda lainnya. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya yang lebih wow dan lebih jos buat Lebih keren kayaknya. Lebih keren tentunya. Saya Gian dan teman saya Fikri dan seluruh kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri podcast afternoon untuk episode kali ini. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman Soifila.